kejadian fatal ya. Ini menyangkut nyawa seseorang, menyangkut kondisi kesehatan seseorang yang dimana dia adalah anak dari suatu ayah dan ibu, anggota keluarga dari suatu keluarga, yang dimana kesehatan, kondisi keamanan dan nyawanya ini menjadi sangat penting ya. Sekali lagi kasus ya yang namanya keracunan, kemarin saya baru pulang dari Semarang. Ini kita harapkan menjadi kasus yang pertama dan yang terakhir semenjak saya jadi kepala badan yang baru ini. Oleh karena itu status dari kasus keracunan itu kami tingkatkan menjadi kejadian fatal. Setiap ada kasus keracunan, maka sanksi tegas kita berlakukan. Yang pertama adalah langsung dapur atau SPPG yang ada itu kemudian kami suspend. Sambil kita lihat pas di suspend kemudian kita investigasi. Kita investigasi apa? Kita investigasi hasil labnya, kita biasanya dengan dinas kesehatan setempat. Kemudian dapurnya kita evaluasi. Apa masalahnya? Apakah memang standar higienisnya nggak tercapai atau apa. Termasuk juga kami investigasi ke dalam, termasuk juga dengan karyawan atau dengan pegawai, dengan orang yang bekerja di situ. Termasuk khususnya yang paling bertanggung jawab adalah kepala dapur atau kepala SPPG. Bagi dapur yang kemudian menyediakan makan dan menimbulkan keracunan, tadi dapurnya disuspend dan kepala SPPG-nya kami copot. Sambil kemudian setelah dicopot, diberhentikan menjadi kepala dapur, kami lihat apakah ini kelalaian, apakah ini mungkin ada unsur-unsur lain, itu kami investigasi lebih lanjut. Menjadi investigasi lanjutannya itu menjadi bahan pertimbangan untuk kami mengambil keputusan berikutnya, yaitu apakah mungkin perlu dilakukan pemecatan statusnya sebagai ASN P3K, atau mungkin menjadi pertimbangan juga di berikutnya pada saat perpanjangan status P3K-nya menjadi pertimbangan untuk tidak dilanjutkan. Jadi status atau kejadian keracunan tidak boleh terjadi lagi. Zero toleran terhadap kasus keracunan. Ini menyangkut nyawa, menyangkut kondisi kesehatan dan keamanan dari anak-anak kita, ibu hamil, menyusui, dan balita-balita kita. Dan per hari ini, ya, saya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional telah mencopot 137 kepala dapur di seluruh Indonesia. Ini saya beri penjelasan lebih rinci. 49 diantaranya di Jawa Barat, 26 di Lampung, 11 di Jawa Timur, 10 di Sumatera Utara, 10 di Banten, dan 5 di Jawa Tengah, termasuk kepala dapur 5 itu termasuk yang kemarin dapurnya yang di Semarang yang menimbulkan keracunan di SMK Negeri 6 Semarang. Ya. Jadi ini tindakan disiplin ini diberhentikan indisipliner, ada kasus keracunan terdahulu juga, kemudian juga ada yang phishing. Ya, phishing itu uangnya dia berwenang untuk mencarikan uang, tapi kemudian mengaku kena scam, ya, kemudian uangnya hilang dan seterusnya. Ini kami berhentikan dan dapurnya kami suspend. Kira-kira itu mungkin yang ingin kami sampaikan. Yang jelas kami zero toleran terhadap keracunan, zero toleran terhadap tindakan korupsi, hengki-pengki, ngantet uang, dan lain-lain. Itu kita zero toleran. Dan kami telah menyiapkan suatu sistem mekanisme di mana ya trust is good, tapi control is better. Ya, jadi kami tidak bisa kemudian mempercayakan sepenuhnya kepada seseorang, tapi bagaimana seseorang yang bekerja itu kemudian bisa dikontrol dengan sistem. Kapan nyacah kol, kapan dimasak berapa lama, itu kami lagi siapkan. Saya tadinya berharap di minggu ini bisa selesai, tapi ya paling tidak mungkin akhir minggu atau minggu depan kita bisa lihat perkembangannya. Yang jelas kami ingin setransparan mungkin, kami ingin diketahui oleh publik seluas-luasnya, dan khususnya kami juga menyediakan nih, sebagaimana janji saya waktu setelah saya dilantik adalah bagaimana menyediakan informasi yang terbuka kepada pihak-pihak terkait, khususnya orang tua, kemudian dinas kesehatan, dinas pendidikan, termasuk guru, kepala sekolah itu mendapatkan informasi bahwa anaknya diberi menu makan apa oleh negara di hari ini, hari kemarin, hari esok, dan rencananya apa, kandungan gizinya apa, kemudian
menu tadi itu dimasak di SPPG mana, kepala SPPG-nya siapa, dan ada keluhan apa. Ya, sehingga kita bisa lihat. Dan ke depan ini tentu saja berikutnya nanti insya Allah kalau bisa connect dengan CCTV-nya, ya sehingga pada akhirnya menimbulkan kenyamanan dan menimbulkan semacam rasa tenang di antara apakah guru, kepala sekolah, dan khususnya adalah orang tua yang menyekolahkan anak dan mendapatkan MBG di sekolahnya. Kira-kira itu.